Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini gue pengen ngebahas nih website penipuan lagi ya. Kemarin juga sempet katanya Telkomsel membagi-bagikan paket data 30 GB, 30 GB, 50 GB gitu. Masa iya? Pas gue cek ininya juga kagak ada itunya tuh informasinya mengenai 30 GB. Tapi kita cek bener nggak Indomie membagikan ini dia ribuan jam tangan pintar dan perangkat seluler, kita cek tar. Terus juga katanya 60 tahun. Widih, udah 60 tahun katanya. Nah, ini dia nih tampilan linknya nih. Tampilan linknya itu yang ada di sini nih. Nih dia nih di sini. Nah, kalau kalian lihat juga di sini gue juga dapat ya dari WA yang lain begini nih modelnya dia nih. Cuma bedanya di sini. Nah, nanti nih gue bahas. Cuma bener gak 60 tahun? Kita cek. Nah, ini tampilan UI-nya juga. Tampilan UI-nya itu yaitu tampilan webnya. Nih, tampilan webnya dia begini. Ntar kita samain sama Indomie, bener gak? Nah, pas Medcom di sini kan dia di sini si Medcom ini gue nggak tahu ya, dia mungkin semacam apa apa wawancara gitu, berita kayaknya sini, website berita kayaknya dia mah. Di sini dia mencari fakta juga nih. Dia katanya kabar bohong lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Aduh, masyarakat Indonesia kok ya gampang banget ketipu, heran. Nah, di sini juga dia mie instan saja baru diperkenalkan 69. Jika dihitung hingga tahun 2001 belum belum sampai 60, bener kan? Nah, itu baru mie instannya doang, belum mereknya. Mereknya kan Indomie ya kan. Indomie saja baru diperkenalkan rasa kaldu ayam 82, kari ayam 83. Yang berarti juga pun belum masuk 60 tahun gitu. Di sini kalau kalian boleh lihat nih, ada, gue juga nggak tahu ya di website resminya itu ada nggak pakai bahasa Indonesia, tapi kalau lihat di dari websitenya Indomie sendiri itu kebanyakan pakai bahasa Inggris tuh. Nah, dia sudah nemuin saja udah ketahuan hoax tuh. Ini baru apa namanya, baru pembahasan biasanya saja, belum masuk pembahasan di websitenya sendiri tuh. Nah, yang tadi gue pengen ngomongin kan masalah ini ya. Nah, ini nih, bener nggak, sama nggak kira-kira? Nah, kita cek. Nah, tapi sebelum gue masuk ke sini nih, nah kalau kalian boleh lihat di sini bagian-bagian URL. Nah, di sini ada yang namanya URL-nya nih. Di sini protokolnya dia ada HTTPE, ada HTTP sama HTTPS. Bedanya HTTPE sama HTTPS itu, HTTPS lebih lebih aman deh. Kalau HTTP itu lebih gak aman gitu. Terus di sini ada www.weblogger.com. Nah, di sini ini namanya domainnya. Ada di sini, ada sini subdomain, di sini ada, di sini nama domainnya, di sini semacam .com ya. Nah, ini di sini .com. Nah, .com ini sendiri kebanyakan kalau pakai orang-orang yang bergelut di bisnis itu kebanyakan pada pakai .com. Nah, beda lagi kalau untuk akademik, untuk semacam organisasi-organisasi yang lain itu pasti beda-beda masing-masing. Tapi yang lebih pasti sini gue akan jelaskan perbedaannya dengan apa yang tadi itu .com, terus untuk akademik apa, terus untuk bisnis apa, untuk organisasi apa. Kalau .com itu untuk bisnis, kalau untuk akademik SCH, terus kalau untuk organisasi apa ya, .org kalau nggak salah tuh. Cuma gue nggak lebih spesifik ke situ ya karena kita membahas Indominya nih. Nah, terus di sini karena kita udah bahas ini ya, nah kita samain nih di sini. Nah, karena kan di sini dia pakai dot plus yang tadi palsu itu nih. Yang palsu ini kan tadi dot plus ya. Nah, di sini juga pun dia beda. Di sini .com, di situ dot plus.
Nah, kalau kalian juga pun di sini lihat dot plus. Apa nih? Gue juga kurang tahu sih dot plus itu apa. Terus di sini promo. Mungkin di sini dia dia menyimpan folder promo. Cuma kita cek ada nggak. Nah, di sini gue nggak tahu nih. Ini kayak semacam file ya. Kayaknya sih file ini deh. Ini folder, abis itu ada file. Cuma gue kurang tahu juga ya. Oke, kita cek nih ya. Di sini kalau untuk website penipuannya situ ada apa? Ada garis miring promo. Kita cek di sini ada nggak promo. Nah, karena memang Indomie pun juga nggak ada promo, yang jelas pasti di sini juga nggak ada promo. Itu di sini saja udah kejelasan di websitenya resmi Indomie gitu. Di sini kejelasan cannot be found. Tuh, yang artinya tidak ada. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke oh ya, sekarang gue pengen ngebahas nih si UI-nya ya. UI-nya tadi kalau nggak salah begini ya. Mana ya UI-nya? UI ini dia. UI itu tadi yang gue sebutin tampilan websitenya. Nah, ini tampilan websitenya aja pun udah berbeda jauh ya kalau kita lihat. Nah, seharusnya di sini ada namanya navbar, navigasi bar gitu. Nah, di sini pun juga yang gue masih bingung, di sini juga dia nggak ada navbarnya. Kita cek ya, bener ada apa di websitenya sih ada. Kita cek dulu. Tunggu bentar, oke. Tapi yang pasti itu pasti berbeda. Ini kenapa nih? Nah, kan ini nggak bisa ini. Kayaknya udah dihapus deh sama .cominfo. Tadi ada tulisan .cominfo di situ tuh. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan juga di sini pun hati-hati juga nih. Kenapa gue katakan hati-hati? Karena kalau kita tadi pas klik, nah kok tiba-tiba muncul nih di sini, gitu, URL-nya nih. Ada apa nih? Nah, kalau kalian menemukan begini, hati-hati juga. Bisa jadi ada website penipuan, ada juga website resminya. Tapi kebanyakan di sini kalau gue lihat juga ada yang pas kita lari ke situ tiba-tiba ke situ banyak kan website penipuan sih, gitu. Cuma gue nggak tahu ya kalau untuk para suhu-suhu lain ketemunya bagaimana. Kalau gue ya begitu. Tuh. Ya karena nggak bisa dilihat ya udah dah. Model ya gue kasih aja begitu. Gitu. Ya, tapi yang pasti menurut gue itu adalah hoax. Dan untuk kalian-kalian yang masih kepengen ketipu lagi ya silahkan. Itu gue udah ngejabarin lebih jelas gitu dari protokolnya, dari URL-nya, terus dari si tampilan perbedaan dari si website penipu sama web ori-nya gitu. Oke ya, sekian dari gua. Kalau kalian mau nanya masih bingung, tanya aja. Ya, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tadi gue sempat tertinggal ya. Ada yang gue pengen bahas lagi. Di sini baru-baru saja informasi kan tentang 2 hacker Indonesia bobol dana bansos yang ada di Amerika Serikat. Wih, lebih canggih ini 2 hacker. Padahal kalau gue lihat-lihat juga orang Amerika lebih pinter sih. Tapi bisa saja ketipu juga. Sampai 60 juta lagi. Nah, kalau kita lihat di sini juga ya, kalau kalian buka di website sumber berita website berita yang lain, itu ya mungkin menurut gue ya itu kebanyakan orang-orang awam tentang teknologi. Terus kedua juga ya mungkin terkecoh juga untuk dari UI-nya gitu. Tapi kalau kalian sudah terlanjur mengisi kayak misalnya di website-website penipuan itu, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian mengisi waktu itu ada email, gantilah passwordnya. Terus kalau misalnya tiba-tiba mengisi nomor telepon, lebih baik kita ada 2 opsi. Ada mengganti mengganti apa sih, di nomor telepon itu kan kalau kita daftar pasti ada nomor KTP kakak. Nah itu kalian ganti saja. Kalau kalian repot di situ ya lebih baik kalian ganti kartu teleponnya. Terus untuk masalah
yang tadi gue sebutin tuh untuk UI-nya hampir terkecoh. Ya itu sama kayak gue waktu itu ketemu dengan website covid website bantuan juga dari bansos. Itu hampir persis, bukan bansos sih, apa ya, kartu prakerja kalau nggak salah deh. Semoga masih ada nih. Mana ya? Oh, di sini nggak ada nih, mungkin udah diblokir juga. Tapi yang pasti waktu itu gue ketemu juga prakerja ya kan, belum belum masuk gelombangnya udah ada gitu. Cuma yang gue saranin ya, setiap kalian, kalau kalian ketemu sama website-website yang mencurigakan, tiba-tiba mengisi data, mengisi lebih baik jangan. Karena kenapa, kalau kalian lebih mengisi yang nggak penting, itu bakal kena retas, bakal kena juga tiba-tiba ada telepon nggak jelas gitu. Tapi yang pastinya intinya ya begitu. Ya oke, sekian dari gue ya. Semoga nggak ada kekurangan nih, tadi gue juga sempat baru inget. Ya sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.